Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulai video pembelajaran kita yang bertemakan taat aturan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59. Kompetensi dasar 1.1 Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan sebagai perintah agama. 2.1 Bersikap taat aturan dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman surat An-Nisa ayat 59 serta hadis terkait. Apa itu taat aturan? Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faradduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Asbabul Nuzul surat An-Nisa ayat 59 memuat riwayat dari Imam Bukhari. Dikemukakan bahwa turunnya surat An-Nisa ayat 59 berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzafah bin Qais oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Al-Hafsi Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah Abdullah bin Hudzafah bin Qais ini menjadi sebab turunnya surat An-Nisa ayat 59. Karena adanya batasan taat kepada pemerintah, pemimpinan, dan menolak perintah pimpinan untuk terjun ke dalam api. Saat itu mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan, sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berbantahan, berselisih pendapat, hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, rangkaian perintah yang termaktub dalam ayat ini mendorong manusia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan tentram. Keadaan tersebut baru dapat terwujud
Jika setiap individu bersama komponen masyarakat lain mengedepankan ketaatan pada aturan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, para rasul, dan tunduk kepada ulil amri, serta menyelesaikan segala problematika kehidupan berlandasan pada tata nilai yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan hadis. Tafsir surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian bersilang pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hal itu lebih utama dan lebih baik akibatnya bagi kalian. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, yakni Utsman bin Talha dan teman-temannya. Atiullah, taatilah Allah, yakni taatilah apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kalian. Wa atiur rasulah, dan taatilah Rasul, yakni taatilah apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kalian. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, yakni para komandan pasukan. Pendapat lain mengatakan yakni para ulama. Fa in tanaza'tum, kemudian jika kalian bersilang pendapat, yakni berselisih paham, fi syai'in farudduhu ilallahi, tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni pada kitabullah. War rasuli, dan rasul, yakni sunnah Rasulullah SAW. In kuntum, jika kalian, yakni karena kalian, tu'minu billahi wal yaumil akhir, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni kebangkitan sesudah mati. Zalika, hal itu yakni mengembalikan perselisihan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu wa ahsanu ta'wilan, lebih utama dan lebih baik akibatnya bagi kalian, yakni lebih baik kesudahannya. Atiullah, dalam tafsir Ibnu Katsir, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada penguasa terhadap segala sesuatu yang dia sukai maupun tidak dia sukai selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika diperintah untuk bermaksiat, maka tiada lagi mendengar dan taat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wa ulil amri, sesuai tafsir Departemen RI Mushaf Al-Quran Terjemah, ulil amri diartikan sebagai pemegang kekuasaan selama pemegang kekuasaan tersebut berpegang pada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Isi dan kandungan surat An-Nisa ayat 59. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam. Jadi jika ada hal-hal yang diperdebatkan, maka harus dikembalikan kepada keduanya. Selanjutnya, bagi setiap umat muslim yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, maka imannya harus dipertanyakan. Selanjutnya, tanda orang-orang yang beriman adalah taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak, sehingga bisa mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Selanjutnya, harus taat terhadap perintah pemimpin selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jika pemimpin memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis,
maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Selanjutnya, kita harus mengembalikan kepada Al-Quran jika ingin menghasilkan penyelesaian yang lebih baik serta bisa membawa keberkahan. Selanjutnya, salah satu tanda iman seorang muslim menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum ajaran agama Islam. Kita lihat gambar ini memberikan bantuan dan tolong-menolong termasuk taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. A. Berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri. Meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangannya pasti mengandung mudarat bahaya bagi manusia. C. Berusaha melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga sesuai kemampuan dan menjauhi semua larangannya. D. Berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal ibadah ritual ataupun ibadah sosial, interaksi dengan sesama makhluk. E. Mematuhi perintah pemerintah selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Gambar ini gambar Al-Quran. Kita lihat gambar ini. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk tugas H1, nomor 1, buatlah kaligrafi surat An-Nisa ayat 59. 2. Pelajari dan carilah kajian ilmu tajwid pada surat An-Nisa ayat 59 untuk dibahas pertemuan yang besok atau pertemuan yang akan datang. Ketiga, keterkaitan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri adalah titik-titik. Lalu kumpulkan di sekolah. Semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.